jelas bener. Iya. Ini kan gini, kemarin sudah saya berikan yang ini ya untuk administrasi dan semuanya masuk ke dalam depo saja. Jadi otomatis kan nanti ini sudah masuk sini, misalnya yang alat ada yang berbeda-beda dari biasanya, nanti juga tetap masuk depo. Nah ini langsung totalan ini. Dan nanti variabel yang lalu cuma ini aja. Variabel yang dikeluarin gitu ya? Film. Nah itu mah lebih enak lah. Ini nanti juga masuk dalam depo ini gitu. Ini. Oke. Berarti nanti yang alat ini di variabel yang itu saya masukin ke BHP berarti. Ya, ini tapi nanti dia misal yang alat dia ini kan ada ini 20.000, yang biasanya kan 10.000. Ini 20.000 ada yang 30.000 lah, ini yang nanti yang berbeda cuma udah. Terus yang ini berarti administrasi ini Harus aja semuanya udah ini tuh misalnya abdomen 3 posisi, ya. Walaupun ini nanti ini di sini 3, tapi ini tetap 1, ini sudah jadi langsung fix jadi gitu. Maksudnya masuk ke sini nih. Masuk ke ini kan berarti masuk ke paketnya di luar ini kan. Ini kan yang di depo ngambilnya nanti. Nanti ini yang ngambil aja. Ini paket utamanya kan ini. Kalau yang alat ini nanti saya masukin ke sini. Ya kan? Iya, Pak, jadi 10.000 berarti ya, misalkan ini 10.000 nih. Nanti kan juga fix masuk ke tarif total itu kan? Nah, yang ini nih 7.500 ini mau dimasukin kemana? Apa ke sini aja? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, yang penting kan nanti kan keluarga kan dari sini kan segini tuh, totalan tuh gitu. Jadi nanti maksudnya gini, nanti pas akhir bulan untuk biaya administrasi dari radiologi dapatnya berapa? Berarti nanti ngambilnya dari komponen ini gitu laporan. Ya gitu. Terus paket BHP ya BHP. Kalau yang BHP di sini berarti BHP yang alat ini. Kalau alat. Nanti nggak terlalu gimana? Nah, filmnya gimana? Filmnya kan nanti dikeluarin. Dikeluarin berarti. Nanti nambah sendiri filmnya. Depo sendiri ya? Nanti kan di data pemberian ininya. Nah, misalkan ini ya. Iya. Nah, ngambil dari sini filmnya ditambah manual. Kalau misalnya langsung masuk di depo yang tadi yang masuk jadi 1 itu aja gimana? Ya bisa aja. Jadi nggak harus nambah, harus nambah di luar ya? Oke, bentar. Tapi kalau filmnya berarti nanti kalau misalkan ini pasien harus pakai film besar, itu pasien apa? Nah, makanya kan ini saya keluarkan ini karena di sini ini dia berpotensi misal standarnya film kecil, dia potensi film besar. Berarti tergantung kasusnya. Iya, gitu. Nah, makanya kan kalau ini tak bikin misalnya manus film besar, manus terlalu banyak malah bingung kan. Berarti ya itu dimasukin ya pakai ini aja, pakai data pemberian obat aja sih kalau menurut saya di input lagi. Misalnya ini pasiennya nih ya. Ini kan kita masuk ke pemberian obat BHP. Nah, di sini kan nanti deponya diganti depo radiologi. Ya, katakan ini depo radiologi nih. Nah, nanti dicari di sini. Berarti filmnya ukuran berapa gitu dimasukin lagi. Ngambil di depo khusus ya. Ngambil lagi, ditambahkan lagi. Ini kan nggak ada, belum dimasukin soalnya. Itu aja ya. Nah, secara teknis kan besok masih ada lagi tuh trial and error-nya kan masih nanti saya kan turun ke tiap-tiap layanan, nanti dicoba. Berarti kan saya paling kejelasan tadi. Terus berarti ini nanti minta soft copy-nya. Terus nanti bapaknya yang di radiologi nanti di opnam ada film besar berapa, film kecil berapa. Itu sampai ke enggak ya? Ada fasilitas reject nggak? Ininya yang rusak itu. Kalau yang rusak nanti paling di ini sih, di kayak obat expired jadinya ya.
nanti dikeluarin dari sini pakai keterangan ini rusak gitu. Di luar Simaras. Ya enggak, maksudnya sekarang yang ada berapa? Ya. Jadi nanti yang ada itu kan jadi pas Hansa mulai jalan itu masuk ke persediaan obat BHP jadinya. Jadi nanti kan ada nominalnya. Kalau termasuk harga beli sama harga ininya berarti harga jual kan ini berarti ya. Kalau harganya ya kita, kalau untuk harga jual harga belinya itu apotek itu apa? Yang ngerti ya? Iya, jangan kan apotek, kalau kita aja. Harga jual aja berarti. Ya sudah, berarti sementara harga jual aja dulu. Berarti barangnya ada berapa? Barangnya apa aja? Terus harga jualnya berapa? Terus jumlahnya berapa gitu aja. Jadi sebenarnya kan kita dapat ke jumlah. Kita hitungan ke jumlah. Oke. Gitu aja ya. Oke. Jadi malah naik gini, malah mereka kan? Ya iya. Daripada kemarin tadi gimana? Udah langsung diberikan aja nih, masuk ke aja apa nanti kamu sih dan kita bedakan ini. Ini keluar apa tuh udah. Oke. Iya. Saya tinggal nih. Oke, ya, ayo sama-sama. Saya tinggal. Iya. Tes. Oke. Tes. Oke. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini hari ketiga. Melanjutkan yang kemarin masalah kasir keuangan. Oke. Jadi nanti di setiap misalkan perawat jalan atau perawat inap dia memasukkan tindakan, itu akan otomatis ke jurnal gitu ya. Coba ya. Misalkan saya daftarkan pasien dulu. Daftarkan pasien yang hari ini. Oke, ini pasiennya misalkan diberi penanganan dokter, misalkan pemeriksaan berkala, nominalnya 100.000. Coba disimpan, dilihatnya itu di jurnal harian. Nah ini ya, tadi itu kan 100.000 itu akan jadi suspend piutang di debit itu ya. Nah ini suspend piutang itu berarti piutang yang belum terbayarkan. Jadi karena pasiennya belum bayar, posisinya masih suspend piutang. Nah komponen 100.000 itu ada apa aja? Beban jasa medik, dokter, tindakan rawat jalan. Jadi dari komponen yang 100.000 itu ada buat jasa medis dokter 60.000. Oke, coba ya. Saya buka ininya dulu, master tindakannya dulu. Tarif ralan. Tadi nama tarifnya itu pemeriksaan berkala. Nah, total tarif 100.000. Dari 100.000 itu, ini ya, dari 100.000 ini jasa medis dokternya 60.000, jasa rumah sakitnya 40.000. Jadi ada dua komponen, rumah sakit dan jasa medis dokter. Balik lagi ke jurnal. Nah ini ya, beban jasa medik dokter tindakan rawat jalan. Berarti sejak tindakan itu dimasukkan, kita sudah punya beban untuk bayar jasa medis dokternya. Berarti rumah sakit punya utang ke dokternya. Nanti pada saat pembayaran jasa medik ini akhir bulan, itu nanti di posting jurnal. Berarti nanti yang misalkan ngambil uangnya dari mana nih? Dari kas bendahara. Dari kas bendahara berarti posisinya di kredit karena mengeluarkan uang. Terus posisi kontranya itu berarti utang jasa medis dokter di debit.
Jadi akhirnya nanti nol gitu ya, balance, sudah punya utang. Oke. Nah, ini ada beban jasa sarana rawat jalan. Yang sarana itu tadi yang rumah sakit. Jadi kan yang 100.000 itu satu buat dokternya 60.000, yang 40.000 itu buat rumah sakit. Jadi termasuk beban sarana rawat jalan nih ya. Oke. Nah, ini komponennya tadi, utang jasa medis dokter tindakan rawat jalan, utang jasa sarana, dan pendapatan tindakan rawat jalan. Oke. Jadi nanti pada saat diposting itu, postingnya ke ini, ke utang jasa medis dan utang jasa sarana rawat jalan. Oke. Iya. Pada saat pembayaran itu kan, kalau kita kan di satu sentra satu aja ya. Jadi untuk apotek, untuk dokter, untuk apapun juga kan satu di kasir. Nah kan pada saat itu kan ada pemasukan juga dari obat. Itu kan maksudnya di sini nanti gimana? Nanti di sini ini kan baru tindakan nih. Nanti obat ada lagi. Ya. Makanya saya buat satu-satu dulu. Oke, kita coba masukin obat. Nanti obat seperti apa ininya? Ya. Saya coba masukin obat. Misalnya yang Abevas ini 10 ya. 10, terus totalnya ini 159.720. Ada PPN nih, ada PPN-nya berapa? 10%. Jadi total plus PPN 175.692. Oke, saya simpan dulu. Nah, ini posisi obat belum divalidasi. Coba terjurnal atau tidak? Belum ya, karena memang belum divalidasi. Kalau sudah divalidasi sama apoteknya, nanti akan masuk ke billing. Ini disimpan. Coba 159 di luar PPN tambah PPN 175. Simpan, yes. Oke. Kita lihat jurnalnya. Nah, ini. Ada tambahan jurnal yang ini. Suspend piutang pendapat pemberian obat rawat jalan pasien 159.720. Oke, terus HPP barang medis, obat dan BHP ini berarti HPP-nya di luar margin berarti ya. Jadi harga pokok penjualan. Nah, terus di sini ini kontranya itu yang kreditnya pendapatan obat rawat jalan sama persediaan barang medis. Nah, ini di luar PPN. Nanti kalau PPN ada laporannya lagi di menu laporan PPN. Jadi di sini PPN. Nah, PPN obat. Coba tangannya dipundurin. Nah, PPN itu kan ada PPN pembelian, ada PPN penjualan. Jadi pada saat pembelian obat kita ada PPN kan 10%. Nah, di sini nanti kita lihat laporannya. Ada PPN pengadaan obat, penerimaan obat, PPN obat rawat jalan, PPN obat jual bebas. Kalau untuk pasien rawat inap belum ada aturan untuk PPN obatnya, kalau tidak salah seperti itu. Oke, cek. Dilanjut. Oke, ini ternyata pasiennya nanti diperiksa radiologi. Periksa radiologi, misalkan diperiksa torak PA. Ini harganya berapa nih? Nah, 180.000 ya. 180.000. Oke. Dilihat lagi jurnalnya. Nah, yang 180.000 itu suspend piutangnya. Nah, ini 180.000 suspend piutang.
Terus beban jasa sarana, kalau sarana itu tadi untuk pendapatan rumah sakit. Dari 180.000 itu 98.000 untuk rumah sakit. Terus untuk dokter radiologinya ini dalam tarif 180.000 itu 75.000. Terus untuk petugasnya 7.000. Nah, yang lainnya kontrak-kontrak otomatis ada utang jasa medis dokter, utang jasa medis petugas, utang jasa sarana, dan pendapatan radiologi seperti itu. Oke. Nah, ini uangnya belum ada kan, masih di pasien karena pasiennya belum bayar. Tapi memang kita sudah, karena memang akrual, jadi sudah memperhitungkan sejak awal meskipun uang belum benar-benar berada di kasir. Oke. Nah, nanti misalkan pasien nggak bayar, katakanlah kabur, ini tetap jadi beban kita sebenarnya, ya kan? Kayak bayar jasa medis dokter, petugas, untuk BHP radiologi, gitu ya. Oke. Nah, saya buat bayar pasiennya, pasien tes tarif ya, pasien tes tarif perawat ya. Dibuat bayar 465 692. Simpan. Oke. Sip. Coba dilihat lagi. Nah, akan terjurnal ke kas kasir karena ada pembayaran dari pasien 465. Terus yang suspend piutang awalnya tadi di debit ya, karena pasien sudah bayar akhirnya dikontrak akun ke kredit. Ini. Yang ini yang registrasi, pendapatan registrasi ini adalah pendaptaran pasien. Kalau misalkan pasien ke poli apa, pasien baru dapat ditariknya berapa, pasien lama ditariknya berapa. Nah, ini pendapatan obat dari obat rawat jalan. Oke. Seperti itu nanti biasanya nanti kelihatan kalau sudah jalan sampai kasir. Nanti diteliti aja per harinya. Termasuk nanti kalau yang ada deposit. Ada yang deposit nanti akan terjurnal. Ini depositnya masuk kemana nih? Masuk ke berarti ke kas kasir. Terus nanti kontrak akunnya itu ke uang muka pasien. Nanti pada saat bayar itu nanti akan terjurnal lagi. Jadi nanti sisa pembayaran. Tapi memang ini belum diupdate. Nanti ya mudah-mudahan sebelum saya turun ke lapangan hari Jumat sudah update versi terbaru. Karena nanti banyak tambahan. Oke, sip. Seperti itu. Nah, untuk harian nanti tim kasir yang pertama dicek di pasien rawat jalan. Misalkan kasir itu dari jam 7 sampai jam 2 sore. Nah, dari pasien ini nanti kita filter mana yang belum bayar. Nah, ini ada status bayar di bawah. Status bayar yang di sini difilter pakai belum bayar. Ininya apa? Pointernya ada nggak ya? Nyala kok. Nah ya, ini difilter berdasarkan yang belum bayar. Nanti ini kan muncul semua nih, yang sudah bayar atau belum bayar muncul di sini semua. Kita mau lihat pasien mana yang belum bayar, berarti ini di set jadi belum bayar, lalu di refresh. Nah kan kelihatan, oh ini Yasmin sama Anjan ini belum bayar nih. Apakah memang pasiennya belum pulang, masih ada di IGD, atau pasiennya kabur? Ya, oke, dilihat di billingnya.
Seperti biasa nanti dicek, oh ini kok belum ada apa-apa nih, dikonfirmasi berarti ke IGD-nya. Kalau misalkan memang ternyata pasiennya belum masih ada, ya nggak masalah berarti ya. Berarti nanti dioperkan ke shift berikutnya. Tuh. Oke. Nah, dari sini nanti ya benda dari kasir itu berarti store ke bendahara ya. Kas bendahara. Nah, bendahara nanti ngeceknya pertama dari sini. Yang belum bayar siapa aja nih pasiennya. Terus yang kedua dilihat di jurnal. Menu jurnal harian. Nah, jurnal harian. Di keyword aja nih. Ada nggak sih pembatalan nota? Nah, ya, pakai kata kunci pembatalan. Pembatalan. Kalau nggak ada aman berarti nota yang dikeluarkan kepada pasien fix semua, tidak ada yang dibatalkan. Kalau ada yang dibatalkan, nanti dilihat yang dibatalkan itu pasien yang mana. Nah, nanti bunyinya itu coba ya, misalkan saya yang ini yang sudah bayar. Nah, yang ini saya batalkan nota. Di sini ada hapus nota salah. Nanti kan ada kenapa dibatalkan nota? Ada tindakan yang belum dimasukkan, ada obat yang belum dimasukkan. Itu nggak masalah. Tapi kalau ternyata tidak ada alasan, terus yang dibatalkan ternyata harganya lebih rendah, harganya lebih tinggi daripada nota yang kedua. Nah, itu nanti alasannya apa? Oke, di sini saya udah batalkan tadi. Nah, di sini ya. Ada pembatalan pembayaran pasien rawat jalan. Pembatalan. Nah, jadi pembatalan. Nah, ini trackingnya gimana? Pasien yang mana yang dibatalkan? Ini ada nomor notebook, ini nomor bukti 2021 10 07. Nah, berarti ini nomor rawat sebenarnya. Jadi pasien yang berobat tanggal 7 bulan 10 2021 pasien nomor urut 3. Ya, kita lihat tanggal 7 bulan 10 nomor urut 3. Nah, yang ini ya. Berarti pasien tes tarif. Jadi nanti kasir juga kalau misalkan membatalkan ini mbaknya ini on terus nggak tiap hari? Maksudnya nanti yang nota kalau ada pembatalan nota jangan kasir yang ngebatalin, lapor dulu ke admin gitu. Oh ini gitu kan. Biasanya kalau itu kan kita persip nggak 24 jam persip ya. Jadi nanti bisa aja kasir dikasih hak akses untuk pembatalan nota gitu kan. Tapi memang nanti harus bisa mempertanggungjawabkan. Ini kenapa nih dibatalin nota gitu ya. Nah, nanti kan kelihatan nih dari sini nih. Oh, dibuka nih pasiennya. Pasien tes tarif. Dibukalah ininya ya, billingnya. Ternyata yang sebelumnya ini kan 465. Ternyata ada tindakan yang belum dimasukin, otomatis jadi lebih tinggi. Itu nggak masalah gitu ya. Atau ternyata kalau lebih rendah, oh ada salah memasukkan obat atau salah tindakannya double. Misalkan pemeriksaan dokternya ke input 2 kali, berarti dihapus tindakan dokter yang satunya. Itu nggak masalah juga gitu ya. Oke, nah dari sini untuk laporan uang yang diterima di menu payment point. Nah, ini ada 2 payment point. Payment point yang pertama ini per tanggal. Kalau payment point yang kedua ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Terus ini adalah pembayaran yang diterima rumah sakit, pembayaran ke kasir atau pembayaran lewat bank. Jadi nanti di sini semua. Jadi tidak bisa dibedakan. Kalau misalkan memang pasiennya bayar semua ke kasir, nggak masalah, bisa pakai ini. Kalau ternyata pasiennya ada yang bayar lewat bank transfer, kalau lewat sini nanti
oh ini uangnya kemana nih sisanya gitu kan, bikin bingung gitu ya. Oke, kita lihat yang payment point. Nah dari sini defaultnya itu SIP-nya semua akan tampil di sini. Berhubung hari ini tidak ada pembayaran, yang tadi kan saya batalkan ya ininya, ini masih 0. Nah nanti kalau misalkan sudah ada pembayaran, nanti yang satu SIP yang tanggal 7 itu muncul semua di sini. Mau difilter berdasarkan SIP, berarti ini SIP-nya dipilih SIP pagi, lalu di refresh. SIP siang, refresh, kan nggak ada ya. Oke, coba tanggal kemarin aja, tanggal 6. Nah tanggal 6 kan ada. Tanggal 6 ini yang SIP siang segini. Coba yang ini, yang semua dulu. Nah yang semua ya, kita lihat, bisa lihat jamnya nih. Pasien bayar jam berapa kelihatan dari sini. Coba yang SIP pagi itu di sini sampai jam 12 itu ya. Oke, yang SIP siang nanti bisa diatur berdasarkan SIP jaga kasirnya. Oke, ngaturnya di mana? Ngaturnya di menu closing kasir. Nah ini SIP pagi dari jam berapa? Dari jam 7, jam 8, jam 7 sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 14 berarti. Nanti dibikinnya ini berarti jam 7 sampai jam 14. Oke, ganti. Nah yang kedua itu berarti dari jam 14 detiknya detik 1. Beda 1 detik. Kenapa beda seperti itu? Karena nanti kalau ada pasien bayar jam 14.00.00 itu masuk ke SIP pagi berarti. Kalau yang bayar 14.01.01 itu masuk ke SIP siang. Nah ini jam 20 ganti. Yang malam berarti jam 20 sampai, ada yang malam nggak? Ada ya. Oke, sampai jam 6.59 berarti. Kan itu 7.00. Jam 20.01 sampai 6.59, beda 1 detik. Nah gitu ya. Oke, kita lihat lagi di payment point-nya sudah berubahkah SIP pagi tanggal 6. Oke, sudah berubah ya. Ini berarti masuk SIP pagi nih yang 13.51. Yang SIP siang. Nah, yang SIP malam itu berarti nggak ada ya. Soalnya kemarin sampai sore sih pelatihannya. Oke, coba yang payment point 2. Nah, payment point 2 misalkan kita mau lihat nih. Mau lihat dari tanggal 1 Oktober jam 00 sampai tanggal 7 jam 10. Nah, lalu di refresh di bawahnya. Ini adanya yang kemarin aja karena memang baru kemarin. Nah, ini yang pembayaran semua yang diterima rumah sakit. Kalau ingin tahu si pembayaran pasien ini masuk kemananya, yang ke kasirnya berapa, yang pembayaran tunai ke kasir, yang ke banknya berapa, itu ada di menu pembayaran per akun bayar 2. Pembayaran per akun bayar 2 yang bawah ini. Oke, nah misalkan dari tanggal 1 nih, dari tanggal 1 sampai tanggal sampai tanggal 7 jam 10. Lalu di refresh. Nah, ini. Oke, yang bayar cash ada ini 234 juta, bayar via BSI. Nah, nanti ini menyesuaikan dengan akun rumah sakit.
Nanti yang muncul yang hanya kita masukkan ke akun bayarnya saja, tidak sebanyak ini. Kalau mau mencetak tinggal cetak aja. Nah, masuknya ke browser, bisa Chrome, bisa Firefox, bisa Opera, nanti tinggal di print out aja. Nah, yang ini. Oke. Sip. Udah. Oke. Dilanjut ke menu akuntansi, itu di menu J ya, menu keuangan di menu J. Yang kemarin kamar itu sudah saya masukkan masternya. Tarif rawat jalan sudah masuk, tapi memang ada beberapa seperti pemeriksaan dokter yang belum masuk. Yang tarif pranap belum saya masukin. Lab juga belum, radiologi baru ada tadi ya, mungkin sore lah. Operasi, tarif, nah ini akun rekening. Ini akun rekeningnya. Kalau mau nambahin, misalkan kita mau nambah bank ya, diklik di banknya. Ini kan bank kan neraca ya, neraca, terus balance-nya itu debit. Diklik kanan, buat sub akun rekening. Oke. Ini kan 1120, berarti mau bikin sub akunnya nanti mau 1120 ya, ditambah lagi sih 01 gitu ya, 01. Ininya tipenya N, neraca, balance-nya debit, misalkan Bank Jateng gitu ya. Lalu disimpan. Tuh. Oke. Sudah disimpan. Nah, udah ya, tuh kan. Udah ada yang nambahin. Kalau misalkan tidak dipakai, ini bisa dihapus. Bank Mandiri tidak kepake, berarti hapus. Nah, Bank Mandiri hapus. Nah, kalau ada seperti ini, maaf, data gagal dihapus. Kenapa? Karena memang tadi kita pakai di akun bayar. Jadi di menu akun bayarnya dihapus dulu, baru bisa ngapus di sini. Itu untuk bank. Terus yang ke bawahnya, nah, yang kemarin saya terima itu, nah ini yang buku besar. Oke. Yang posting ini nih. Ini berarti kalau lihat dari sini sih, kalau misalkan memang mau dikasih nomor akun masing-masing, berarti nanti ini di biaya ya. Jadi nanti ada biaya administrasi, terus di bawahnya dibikin sub akun lagi, pembelian alat tulis, pembayaran langganan koran. Coba yang biaya itu kodenya berapa? Biaya, kalau nggak salah sih 5 kodenya, beban. Nah ini, jadi nanti bisa masuk di sini. Misalkan bisa buat dulu kode buat sub akun rekening 53 01 gitu ya. Tadi biaya apa? Biaya administrasi. Itunya berarti tipenya ini R itu rugi laba, biaya administrasi. Ininya R, rugi laba, balance-nya di debit, lalu disimpan. Oh, sudah ada yang menyimpan nih. Apa sudah ada kodenya? Oh, ini udah ada kodenya nih. Jadi berarti nggak bisa dipakai lagi. Jangan 02, berarti 111 coba 20 bisa nggak masuk? Nah 20 ya. Nah yang di sini biaya administrasi. Di biaya administrasi itu ada apa lagi nih di bawahnya? Ada pembelian alat tulis. Berarti kita bikin sub akun lagi di bawah biaya administrasi.
klik kanan buat sub akun rekening. Misalkan ini 01, ininya rugi laba, balance-nya di debit. Tadi pembelian alat tulis, pembelian alat tulis, lalu disimpan. Nah kan ya, jadi agak ke bawah kan. Jadi pembelian alat tulis ini sub akun dari biaya administrasi. Oke. Nah, dan seterusnya. Jadi lumayan banyak nih. Bisa nanti manual langsung ke Hansanya di input, atau bisa lewat Excel. Tapi kalau lewat Excel rada-rada rumit, soalnya mending di ini aja lah, nanti dicoba di input aja di bawah itu. Paling nanti langkah awalnya saya update dulu sampai yang terbaru. Terus setelah itu akun-akun yang tidak terpakai kayak bank itu kita hapusin ya. Terus lalu kita masukin yang ini. Nah, misalkan pembelian alat tulis, ini berarti ngambil uangnya nanti di kasir kan? Ya, bisa di kasir, bisa di bendahara. Kita bisa sekarang bikin pengeluaran harian di menu pengeluaran harian. Menu pengeluaran harian. Nah, di sini. Jadi nanti teman-teman kasir kalau ngeluarin uang tiap harinya, tiap shiftnya langsung di posting di sini. Kita bikin kategorinya. Kategorinya ini 1 2 3 4, berarti 05 ya, 05. Pembelian alat tulis. Akun yang terlibatnya apa? Yang tadi, yang pembelian alat tulis ini masuk ke rekening tahun dulu, alat tulis. Dicari di sini. Nah, pembelian alat tulis, klik spasi, ini masuk ke rekening tahun dulu, disimpan, baru dipilih di sini. Nah, seperti ini ya. Kontra akunnya di mana? Ngambil uangnya dari uang mana? Uang kas kasir apa kas bendahara? Kalau ternyata kalau siang ngambilnya di bendahara, kalau malam bisa di kasir. Berarti nanti kita bisa bikin dua, pembelian alat tulis dari kas kasir, pembelian alat tulis dari kas bendahara. Ternyata mau siang malam juga ngambil dari kas kasir, ya udah cukup satu aja. Kontra akunnya apa? Kontra akunnya dari kas kasir. Lalu disimpan. Nah, seperti ini ya. Kalau error berarti karena saya sudah menyimpan duluan. Oke. Katakan mau beli alat tulis nih hari ini. Dipilih. Nah, ini kategori 5, petugasnya siapa? Nah, keterangannya misalkan beli pulpen, nominalnya 10.000, lalu disimpan. Nah, ya. Oke, kita lihat jurnalnya. Terjurnal otomatis harusnya. Jurnal harian. Nah, ini ya. Nah, ini ya, kas kasir posisinya ini nih. Pembelian alat tulis dulu. Pembelian alat tulis posisinya di debit ya. Karena rugi laba itu kalau pertama itu di debit. Nah, ini ada pengeluaran dari kas kasir 10.000. Oke, seperti itu. Oke. Nah, nanti kita lihat saldonya di mana. Saldo untuk alat tulis itu di mana? Di rekening tahun. Karena tadi kita sudah memasukkan ke rekening tahun. Nah, dari sini. Saldo awal 0. Anggap aja belum ada pengeluaran nih pada saat ini dijalankan 0. Mutasi debitnya 10.000, mutasi kreditnya 0. Ininya 10.000 nih. Tuh, jadi nanti berarti kalau yang biaya-biaya itu munculnya di sini di debit. Jadi nanti bisa sampai ini kan ini rekening tahun itu per tahun. Tahun 2021 ini pembelian alat tulis itu nominalnya berapa? Itu ya. Kalau ingin lihat yang laporan per ini ada di laporan keuangan kalau nggak salah. Menu J, laporan keuangan. Coba ini sini.
Ada muncul nggak? Oh bentar, ini bisa tanggal perubahan Rabalugi yang ini nih ya. Oke. Terus, nah ini pembelian alat tulis tadi nih muncul di sini berdasarkan akun-akunnya. Ini tanggalnya bisa di maju mundurkan tanggalnya. Ini yang laba rugi, ini yang perubahan modal, ini yang neraca. Oke. Kalau yang ada lagi namanya cash flow. Nah ini yang cash flow, ini bisa per hari nih. Nah cash flow ini nanti, jadi pada saat awal mau dijalankan, dibuat dulu saldo awalnya. Kas kasir saldonya berapa nih pas awal? 0 berarti ya. Terus nanti kas bendahara saldonya ada berapa. Nanti kalau misalkan memang semua transaksi dimasukkan ke sini akan tercatat gitu ya. Nah ini pendapatan, ini beban, sehingga total kas segini. Iya, kas harian. Tapi memang nanti kayak seperti beban ini kan kita belum bayar nih ke dokternya. Uangnya ternyata kan masih ada di kita sebenarnya. Jadi paling nanti pas akhir bulan utang-utang sudah dibayar. Nah ini nanti bisa diperhitungkan real sama uang yang ada di rumah sakit. Oke. Sekarang kita belajar posting jurnal. Kasir ada pendapatan nih, misalkan per 24 jam. Per 24 jam lalu diserahkan ke kas bendahara. Berarti kita ada perpindahan uang dari kas kasir ke kas bendahara. Itu ya. Masuk ke posting jurnal. Saya paling nggak bisa pelajaran akuntansi waktu SMA. Ternyata harus belajar ini. Kayaknya ya mau nggak mau jadi bisa. Nah ini ya nomor jurnalnya otomatis. Bisa juga nanti dibuat manual ya bisa, tapi sebaiknya otomatis. Nah ini nomor bukti. Ada nggak bukti serah terima dari kasir ke bendahara? Kalau ada misalkan bentuk kwitansi, nanti nomor kwitansinya berapa dimasukkan ke sini. Itu ya. Ini keterangan yang misalkan setoran tanggal sekian sampai tanggal sekian, yang nyetornya siapa, yang nerimanya siapa. Itu ya. Oke. Nah rekeningnya berarti klik dulu kas kasir. Oke. Kas kasir itu masuk neraca. Kalau neraca itu kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Karena kasir mau ngeluarin berarti kan kasir berkurang uangnya. Jadi posisinya di kredit. Misalkan mau setor 10 juta. 10 juta. Oke, nah ditambah, itu ya. Ya 10 juta itu mau dikasih siapa? Ke kas bendahara kan? Klik kas bendahara, ada nggak di sini? Saya masukin dulu ya ke rekening tahun berarti. Nah ini saya buat 0. Misalkan ternyata bendahara sekarang megang uang katakan 100 juta. Berarti ini di rekening tahunnya dibikin 100 juta. 100 juta. Nah dipilih, berarti posisinya di bendahara itu posisi nerima uang, berarti di bendahara itu kan bertambah, posisinya di debit gitu ya, ditambah tuh. Sorry kok 10 juta sih. Oh tadi udah ada yang nyimpen belum ya? Udah diklik simpan belum? Kok rubah lagi angkanya? Tuh. Soalnya duluan nih. Coba ya kas benda. Oh ini nih sudah ada ternyata. Jadi harus sama. Yang dikeluarin berapa sama kasir, yang diterima berapa sama kasir. Lalu disimpan. Sok silahkan disimpan.
Oke. Setelah itu kita lihat jurnalnya. Belum ya? Belum ada yang nyimpen. Ini yang genset ada nih, siapa tadi nih? Coba ya, jurnal. Kas bendahara, kas kasir. Oke, coba lihat jurnalnya. Nah, ini ya. Ada kas bendahara posisi di debit, kas kasir posisi di kredit. Keuangan ini memang rumit sih, apalagi yang sudah benar-benar full pakai sampai keuangan. Nah, nanti bisa dibandingkan aja dulu. Jadi dalam 2-3 bulan ini gimana nih? Laporan manual seperti apa, yang di sini seperti apa. Yang jelas memang harus jalan dulu yang manualnya. Oke. Kalau ada tagihan obat nih ke apotek, yang bayar siapa? Kasir. Ke kasir berarti. Dari kasir ke apotek dikasihin atau Langsung ke tagihannya langsung. Oke. Nah, untuk membayar itu bisa dari menu penerimaan obat. Ya, menu penerimaan obat yang ini. Oke. Lalu dicari. Dilihat fakturnya tanggal berapa. Nah, misalnya coba saya filter dari tanggal 1 aja. Nah, dari sini kan kelihatan. Ini nomor faktur ini. Yang 001 ini status bayarnya belum dibayar. Ya, berarti ini tagihan yang belum dibayar sama rumah sakit. Cara bayarnya gimana? Diklik kanan, bayar tagihan. Nah, ini nomor fakturnya, tanggal bayarnya. Ini bayarnya gimana? Apakah bayar langsung dari kasir atau lewat transfer atau gimana? Kalau lewat cash berarti ya udah bayar cash. Petugasnya siapa? Pembayarannya berapa? Dimasukin aja angkanya. Nomor buktinya berapa? Keterangannya apa? Ya, bayar. Dicoba aja. Ini 1836340. Misalkan nomor buktinya 001. Lalu disimpan. Oh, entah, sudah ada yang ini kali ya. Udah ada yang bayar nih. Coba saya keluar. Nah, ini kan masih belum bayar nih. Di refresh. Belum lunas. Kalau bacaan belum lunas kayak gini berarti coba lihat ya, bayar tagihan sisa berapa sih? Nah, ini ya. Kalau belum lunas itu hutangnya berapa nih? Ini baru bayar segini. 500.000. Jadi ini nyicil berarti. Kalau belum ada kata-kata belum lunas berarti belum dibayar semua, masih ada sisanya. Itu ya. Nanti kalau misalkan ternyata memang ada kasus seperti itu ya bisa aja nanti ada beberapa bukti tagihan di sini sampai benar-benar lunas. Oke. Nah, ini masih banyak nih. Satu lagi nih belum bayar nih. Coba lihat di jurnalnya. Jurnalnya seperti apa?
Nah ini ya, di jurnalnya utang barang medis obat dan BHP posisi di debat berarti sudah dibayar 500.000. Ini kas kasir 500.000. Jadi nanti utang obatnya sudah berkurang. Tuh. Itu cara pertama. Yang cara kedua ada menu namanya utang obat, hutang ya, hutang. Nah, hutang obat dan BHP. Jadi kalau piutang itu orang punya utang kepada kita. Kalau hutang, kita punya hutang kepada orang lain. Hutang obat dan BHP. Nah, di sini nih. Nah, ini hutang-hutang yang dipunyai nih, yang belum dibayar. Jadi yang ditampilkan itu yang belum dibayar. Ini tanggal berapa nih? Wah, lama amat, 2019 belum dibayar. Nanti kalau udah dibayar, misalkan ini mau dibayar, diklik bayarnya, terus ini cara kedua ya. Kalau cara kedua ini harus dibayar semua, maksudnya nggak bisa nyicil. Klik bayar. Oh, keterangan tidak boleh kosong. Nah kan, kalau udah dibayar hilang. Oke, dilihat lagi coba. Oke, itu yang di luar masuk aja nggak apa-apa tuh, masuk aja, banyak kursi kosong kok. Oka kayaknya. Masuk mas, mbak, masuk aja. Sok tuh. Nah, ada kursi ini. Ada nggak sih nomor buktinya ya? Biasanya kasih faktur aja paling ya. Oh, atau kalau misalkan nomor bukti, oh pas pembayaran kita ya? Ya paling ya, faktur aja sih, biasanya dikasih faktur putih kalau nggak salah. Kecuali kalau misalkan ada kayak vendornya ngasih bukti pembayaran lagi, biasanya ada nomornya di situ. Oke. Sip. Nah, ya. Oke. Nah, coba saya lihat lagi yang Excel-nya. Ini berarti nanti tinggal dimasukin. Oke, ini laporan keuangan. Oke, sekarang masalah laporan-laporan ini ya. Ini ada di menu menunya olah data tagihan. Nah, di sini di menu H, olah data tagihan. Oke, yang olah data tagihan itu misal harian dokter Poli, coba seperti apa harian dokter Poli. Nah, yang ini dokter Erwandi. Nah, kalau nggak salah ada registrasi ya, kayak di IGD registrasinya berapa nih? Yang di ininya di laporannya tadi itu. Nah, kan IGD ya, ADM-nya. Berarti nanti bisa ngambil dari menu ini. Ini bisa difilter tanggalnya. Nah, ini kan hari ini aja ya, tanggal 7 sampai tanggal 7. Misalnya kita butuh dari tanggal 1. Klik refresh. Ini muncul semua ya. Kita mau yang IGD aja. Berarti difilter aja IGD-nya. Nah, seperti ini.
Jadi di IGD registrasi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu 80.000. Berarti nanti ini bisa keisi nih 80.000. Terus konsulnya berarti biaya pemeriksaan ya, pemeriksaan paket tindakan, coba ini. Nah ini tindakan ini berarti tindakan dokternya, pemeriksaannya juga kan masuk tindakan. Nah ini terekap. Nah berarti nanti bisa keisi ini. Oh berarti ini bisa lagi nih ya, konsul sama tindakan. Oke, kalau seperti itu berarti kita cari lagi di menu lain. Di menu coba detail tindakan, Ralan dokter di sini. Coba tanggalnya saya pundurin. Nah seperti ini. Berarti kalau misalkan pemeriksaan di keyword aja konsul gitu ya, konsultasi, konsul. Nah ini ya, ini baru ada satu. Nah ini konsul itu konsul total secara keseluruhan apa JM-nya saja? Kalau secara keseluruhan berarti ini. Kalau jasa medisnya yang ini. Oke. Tindakan dokter, obat BHP. Coba obat. Ini obatnya tidak di sini. Coba kita cari menu obat per poli berarti. Berarti nanti memang sementara masih nyari-nyari di tiap menu untuk pelaporannya. Kecuali kalau misalkan memang ada menu yang plek sama. Nah, seperti ini. Obat-obatannya ini bisa difilter per poli, per cara bayar. Kalau per dokter sih belum ya. Coba ya, obat per dokter. Obat per dokter. Nah, ini ada. Obat per dokteralan. Nah. Ya. Oke. Poli ADM konsul tindakan ini sama. Jadi IGD itu termasuknya rawat jalan. Ya, jadi sama seperti poli. Terus ini jasa medis, konsul dokter, asisten. Nah ini berarti pada saat akhir bulan nih bisa diisinya. Termasuk nanti kalau misalkan penggajian, kalau uang duduk itu kan di luar jasa medis. Berarti nanti bisa lewat pengeluaran harian ngeluarinnya. Nah ini laporan operasi ini ya, murni VIP sito penyulit sito. Oh berarti nanti kalau untuk tindakan operasi kan ada tindakan operasi yang biasa, ada dengan penyulit, ada yang cito. Tarifnya kan beda-beda. Berarti nanti ya bikin misalkan operasi hernia dengan penyulit, operasi hernia cito. Jadi nanti pada saat memasukkan tarif lebih mudah, pada saat narik laporan juga sudah jelas terpos-poskannya, ya. Jadi banyak sekali. Ya. Oke, dokter gaji, oh ini, oke, ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan.
Tenang Bu, nanti berjalan kok. Mesti pengalaman saya di rumah sakit sebelumnya. Dalam 3 bulan pertama itu edisi penteroran sih. Saya ini teror 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan jalan lancar, ya sudah ada ayem. Misalnya yang neraca ya. Bank Mandiri itu kita punya 5 akun gitu loh. Nah itu dibikin per 5 rekening. Nah, jadi kita di situ mau kita edit aja per Mandiri nomor rekening ini, Mandiri nomor ini, Mandiri nomor ini, atau mau gimana itu? Ya berarti per nomor rekening. Nanti misalkan pasien untuk pembayaran pasien Mandiri nomor rekening berapa, otomatis nanti kasir juga harus ngerti ini masuk ke nomor rekening mana, termasuk kayak seperti untuk pendapatan rumah sakit nanti dimasukkan ke rekening mana gitu. Jadi kan kayak pakai EDC gitu. Kalau EDC kan kita ada nomor rekening sendiri. Berarti itu nanti itu sendiri ya. Iya, dibikin lagi berarti akun rekeningnya. Misalnya kita di akun Mandirinya ada 5, ya kita bikin akunnya 5 gitu. Tapi kalau seperti virtual akun kan masuknya kan ke rekening itu juga kan sebenarnya, apa gimana? Beda-beda. Oh, udah beda-beda. Iya. Oh ya sudah, kalau beda-beda berarti memang harus bikin beda-beda. Nah, nanti resikonya ya kalau misalnya ketika posting dia memasukkannya salah ke nomor rekeningnya, itu ya nanti masuk ke nomor rekening yang lainnya gitu kan. Kalau resikonya ya seperti itu. Iya, paling nanti ya di ini lagi. Kalau di pengeluaran harian sih nanti bisa dihapus, tapi nanti di jurnal tidak terhapus, ada pembalikan jurnal. Nggak masalah sih, malah nanti kelihatan jejaknya, oh ini karena salah posting nih, tapi memang ada pembalikan jurnal, nggak apa-apa. Jadi ini jadi alat bantu dulu, nanti kayak laporan-laporan itu kan bisa dibikin lagi di Excel, minimal kita tidak manual, sudah ada datanya, bisa tinggal copy paste. Nah, caranya gimana copy pastenya? Nah, gini. Ini misalkan jurnal ya. Jurnal harian. Ini sebenarnya bisa dicetak. Nah, ini bisa di save as. Di save as jadi Excel, XLS. Oh, bentar. Nah, ini ke jurnal harian, cetak, klik simpan yang logo disket ini. Kayaknya nggak ada disket sekarang ya, harusnya flash disk nih. Berhubung zaman dulu, generasi jadul. XLS. Nah ini, namanya apa? Misalkan jurnal. Save. Itu cara pertama. Kalau cara kedua, diblok aja nih, diklik sampai merah, diklik, di drag, tahan. Nah, seperti ini. Ya kan? Ctrl C di keyboard. Buka Excel-nya. Terus dipaste di Excel-nya. Ctrl V. Oh, bentar. Kalau saya di komen ya, komen C kalau di sini. Di sini komen V. Nah, tuh masuk ya. Paling tinggal nah ini. Malah ringkasan ini sih yang Ctrl C Ctrl V. Tuh. Kadang kalau cara yang tadi itu, nah misalkan yang tadi ya saya buka namanya jurnal. Nah ini ya bentuknya sudah Excel. Nah seperti ini. Silahkan aja sih. Ini juga bisa diedit. Nah cuma halaman keduanya aja seperti ini. bisa
Jadi kayak payment point bisa di copy paste gitu. Jadi bisa disimpan atau bisa di copy paste. Termasuk kayak laporan-laporan untuk pendaftaran RM itu ya. Bisa dibuat seperti itu. Coba ya, kunjungan. Misalkan untuk pendaftaran kunjungan Ralan. Nah, ini tinggal di copy aja. Ininya nanti kalau udah jalan sebenarnya ini dicetak ini ya. Ini nanti yang bertanggung jawab terhadap IT-nya bisa ngedit yang seperti ini. Mau misalkan oh ini mau dikasih kop rumah sakit atasnya. Atau nanti kalau lebih advance lagi yang depan-depan itu nanti kita tinggal ngeprint, tinggal nulis gitu ya. Kalau atau mau diganti TV depannya tuh, nanti tinggal narik aja bisa. Yang mana Bu? Bentar. Oh, saya belum jalan-jalan nih. Ini kan tadi saya coba set S gitu ya. Ini kan udah gede, udah ada. Tapi nggak lupa lagi. Oh, bentuknya bukan Jeffrey di rumah, jadi SLS dulu. File tabnya. Di break dulu lah. Kalau ada yang mau nanya silahkan nanya.